Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali di saat teduh pagi ini. Biar Tuhan memberkati kita semua pagi ini. Kasih Tuhan cukup buat kita. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan buat Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih Tuhan cukup buat kita, saudara. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Mari katakan sekali lagi buat Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih
percaya Engkau ya Tuhan. Kami jamin Engkau jaminan hidup kami. Kami percaya Engkau ya Tuhan. I believe in you. I believe you. Jesus, I believe to you. You're the reason that I live. Reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I live. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh ada hari ini sebagaimana ada. Kemurahan-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu melimpah untuk setiap kami. Urapin setiap kami Bapa, berkata-katalah kepada setiap kami, biar kami semakin merdeka karena firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Karena acara ini tidak mengenal ruang dan waktu. Saya percaya semua dalam pemeliharaan Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saya tidak tahu saudara dalam keadaan hari ini dalam keadaan mungkin takut, sedang isoman, mungkin sedang dirawat di rumah sakit dalam segala penyakit, mungkin kecewa karena kehilangan pekerjaan, kehilangan saudara, kehilangan handetolan, family, teman. Mungkin yang wira swasta juga takut karena takut tidak bisa membayar gaji karyawannya. Ya, jadi semuanya sekarang mengalami ketakutan, saudara. Ya, kita dalam keadaan mengalami goncangan atau gelap yang dunia katakan kegelapan. Oleh karena itu banyak dari kita akan berkata, berseru, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Tapi hari ini kita akan melihat dari lensa firman Tuhan, di mana kita akan melihat jalan sekalipun dalam kegelapan. Kita akan buka di Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kata-katanya cukup powerful, saudara. Kamu adalah terang dunia. Biasanya Tuhan kan menganalogikan dirinya sendiri, tapi ini Tuhan Yesus mengatakan buat kita semua, kamu adalah terang dunia. Saya lanjutkan di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Tolong catat, bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Kita sebagai anak-anak Tuhan adalah terang dunia. Tadi ayat mengatakan terang dunia, dan harus terus bercahaya sekalipun di tengah-tengah kegelapan, supaya Bapa dimuliakan lewat hidup kita. Semakin gelap keadaan di sekitar kita, maka sekecil apapun terang itu akan sanggup untuk menerangin kegelapan. Tuhan Yesus izinkan kegelapan atau goncangan pada saat sekarang ini datang supaya peranan anak-anak Tuhan sebagai terang semakin nyata. Inilah waktunya dunia memuliakan Bapa di sorga lewat perbuatan baik anak-anak Tuhan. Oleh karena itu tema hari ini adalah tetap bersinar di tengah kegelapan. Kita akan melihat apa arti terang dunia. Tadi di ayat 14 ya. Terang dunia itu artinya adalah itu nilai. Jadi setiap anak Tuhan diminta untuk punya nilai sesuai yang Tuhan Yesus ajarkan. Ada kata-kata yang kedua di ayat 16 adalah bercahaya. Apa itu arti percaya, saudara? Itu adalah influencer, ya, orang yang bisa mempengaruhi. Ya. Kenapa bercahaya itu harus di depan? Seperti lampu senter, saudara. Tidak mungkin orang yang pegang lampu senter itu ada di belakang. Oleh karena itu orang yang percaya harus jalan di depan sebagai pemimpin. Artinya apa, saudara? Kita dituntut, ya, diminta sama Tuhan untuk bisa mempengaruhi orang lain, untuk bisa berpikir lebih, bermimpi lebih, bahkan bertindak lebih untuk menjadikan orang lain lebih baik, bahkan mengenal Tuhan. Kita akan lihat satu cerita di Markus 2 ayat 3 dan 4. Cerita ini cukup populer. Saya percaya saudara juga akan ingat cerita ini. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ini adalah salah satu perbuatan, ya, 4 orang yang bersama-sama bersedia membawa orang lumpuh kepada Tuhan Yesus sekalipun banyak tantangan. Harus membawa orang lumpuh dengan tilamnya naik ke atap, membongkar atap dan menurunkan tepat di depan Tuhan Yesus sehingga orang lumpuh tersebut sembuh, saudara. 4 orang ini melakukan perbuatan baik sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kondisi saat ini membuat banyak orang mengalami kelumpuhan, kan, saudara? Tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kehadiran anak-anak Tuhan sangat dibutuhkan lewat perbuatan baik. Perbuatan baik tidak melulu soal materi, tapi ada hal lain yang kita bisa lakukan atau kerjakan. Coba kita ingat-ingat, saudara. Kira-kira pada saat ini banyak orang yang sedang takut. Perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan supaya nama Bapa dimuliakan? Yang pertama adalah kita bersedia menjadi sahabat, saudara. Orang yang sedang takut itu imannya tergoncang. Mereka sangat membutuhkan kehadiran seseorang, sahabat yang bisa diajak ngomong, menguatkan dan mendoakan mereka. Seorang yang ketakutan itu perlu sahabat, saudara. Ya. Sebagai seorang sahabat, kita perlu minimal punya orang satu, ya, supaya kita bisa menyapa, mendengar curahan hati mereka, menguatkan mereka lewat nasihat, menyaksikan pertolongan Tuhan dan mendoakan. Lakukan secara kontinu minimal 1 kali seminggu. Bahkan selanjutnya kita bisa berbagi saat teduh sehingga sama bertumbuh kerohaniannya. Saya akan bersaksi, saudara, kalau sendiri itu kita pasti takut, apalagi kalau kita sedang sakit. Ya, saya waktu kecil pernah dihukum sama mami saya. Gampang, saya cuma dimasukkan kamar saya dan kunci dari luar. Itu kamar saya. Saya tahu ranjang saya, tempat tidur saya tahu segala mainan saya di situ. Tapi pada waktu saat dikunci dari luar sendiri, takut, saudara.
Saya buka jendela, saya lihat-lihat, kali aja adik saya ada nongol, ternyata nongol betul. Dan saya suruh untuk ambil kunci pintu kamar. Singkat cerita, saya bisa keluar, tapi ketahuan. Akhirnya saya dan adik saya dimasukin kamar dua-duanya, dikunci dari luar. Ternyata setelah berdua saudara, saya bisa tidur siang bersama adik saya. Ya, tidak takut lagi. Bahkan akhirnya waktu makan siang dikeluarkan. Sudah selesai keluar. Ya, ternyata kita masih tidur. Nggak takut lagi saudara. Jadi sekali lagi kita menjadi sahabat itu banyak gunanya saudara, bisa menolong orang lain keluar dari ketakutan, keluar bahkan dari dosa. Karena apa? Waktu kita sendiri, khususnya lelaki, itu dekat sama dosa saudara. Tapi waktu kita punya orang lain yang kita imannya tinggi, kita akan diluputkan dari dosa itu. Ya. Jadi sekali lagi kehadiran seorang sahabat sangat penting, sehingga mereka bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Iman mereka dibangkitkan, bahkan yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus saudara. Yang kedua, apa perbuatan baik yang mudah kita lakukan untuk orang-orang sekitar kita? Menjadi pendoa syafaat saudara. Tadi kita lihat dari cerita Markus 2 ayat 3 dan 4. Orang lumpuh digotong, bukan saja secara fisik tetapi juga secara rohaninya. Dibawa ke dalam doa syafaat bersama-sama di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan agar mereka disembuhkan. Sekali lagi kita sebagai anak-anak Tuhan diminta bersama-sama berkomitmen menjadi pendoa syafaat bagi kota, negara, dan goncangan yang sedang terjadi supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita ingat di Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dahsyat saudara firman Tuhan ya. Bagaimana kita berkobar-kobar enggak mendengar firman Tuhan? Amin ya. Jadi saya akan kesimpulan dari semua dari awal saya sharingkan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus dapat melihat setiap keadaan adalah kesempatan untuk menjadi terang agar Bapa di surga dimuliakan. Ketika kita bersedia menjadi sahabat untuk menguatkan orang-orang yang di dalam pergumulan, maka kita juga akan dikuatkan juga. Waktu kita bersyafaat untuk orang lain, maka kita juga didoakan orang lain dan menerima jawaban doa. Yang terakhir dari saya saudara, jangan menunggu mujizat baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka mujizat itu ada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya mau izinkan saya berdoa untuk saudara. Angkat tangan saudara, apapun keadaan saudara yang letih lesu, terbeban berat, sedang sakit, sedang takut, angkat tangan saudara. Firman Tuhan berkata, bukan karena kamu berkata-kata, tapi roh Bapamu yang berkata-kata, dan dia akan berkata-kata melalui kamu. Minta saudara, apa yang saudara sedang mau katakan, apa yang sedang saudara mau inginkan dari Tuhan, maka saudara akan melihat apa yang kau katakan. Tuhan, aku percaya. Jesus, I believe in you. Mari kita angkat tangan buat Tuhan. Haleluya. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, you're the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live,
kami juga berdoa untuk kota kami, di mana kami tinggal. Berkatin Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Wajah-Mu ada di Indonesia. Banyak orang akan mengenal jalan-Mu sekarang Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu. Dan kami percaya Tuhan, Kau sedang memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berkati para pemimpin kami Bapa. Berkati Tuhan, supaya kami semakin mengerti apa yang Kau mau, bukan apa yang kami mau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.